Yang kedua, wal malakut, dan alam malakut. Malakut ini alam para malaikat, disebut kerajaan malaikat-malaikat ahli zikir. Jadi Sayyidina Nabi SAW, jika ruhnya naik ke alam malakut, kalau turun maka belum mengajarkan zikir. Muncullah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah zil izzati wal jabarut, subhanallah zil izzati wal kibriya. Nah, itu semua zikir-zikir malaikat yang kita baca. Bedanya apa? Satu malaikat satu zikir. Kalau kita satu orang bisa baca zikir. Benar. Jadi ketika Nabi naik ke alam sana, Nabi melihat di langit ini ada zikir subhanallah, ini alhamdulillah, terus sampai ke atas. Itulah yang disebut subhanallah walhamdulillah tabla'ani ma bainas samai wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya kalau ada orang zikir subhanallah manusia, itu langsung dikerubungi oleh malaikat. Jika zikirnya sendiri, maka malaikat yang datang cuma malaikat-malaikat munfarid. Jika zikirnya jama'i, maka malaikat berjamaah datang dan mengatakan, halummu ila hajatikum, wahai sahabatku para malaikat. Ini malaikat ngomong sesama mereka, hajat kalian ada di sini. Maka ta'amul malaikah at-tasbih wat takbir wat tahmid wat tahlil. Jadi makanannya malaikat bukan makanan fisik, makanannya adalah zikir yang dibaca. Maka di mana ada orang berzikir, itu malaikat ikut menyantapnya. Tapi yang menyantap adalah ruh malaikat. Ruh malaikat itu nggak makan seperti kita, tapi dia senang girang. Karena malaikat bukan makhluk yang seperti kita yang makan minum secara fisik. Jadi ungkapan ta'amul malaikah bukan berarti malaikat makan, ini istilah aja. Seperti orang mengatakan makanan hati, makanan pikiran, bukan berarti makanan fisik. Ya, istilah-istilah ini sering dipelesetin oleh orang yang tidak paham. Sama seperti Imam Sya'rani mengistilahkan Abu Ruh, bapak ruh. Banyaklah kiai-kiai sekarang yang protes dengan istilah itu, padahal itu istilah di kitab-kitab lama. Ya, bapak ruh, induk ruh, itu biasa. Setiap kita ini kan punya nasab, bener gak? Nasab biologis, bin. Tapi kita mesti punya nasab ilmu, itu yang disebut nasab ruh. Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali di sini? Gak ada ya? Termasuk saya nggak. Saya ini kuku juga Ghazali juga nggak masuk. Imam Ghazali buang ingus, mungkin ingus itu saya. Betapa hinanya dibandingkan Imam Ghazali, nggak ada apa-apanya. Imam Ghazali masih punya mursyid dan ditulis namanya di kitab Ihya, namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Di beberapa cetakan ditulis Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali Al-Farmazi ini gurunya beliau itu namanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nggak puas ngaji ke Abul Qasim, beliau pindah kepada Abdul Khaliq Al-Karkani. Dari merekalah Imam Ghazali mendapatkan sanad thariqah. Makanya Imam Ghazali itu zikirnya yang paling banyak dipakai dua, zikir Allah dan la ilaha illallah. Zaman sekarang jadi tarekat Naqsyabandi, jadi Qadiriyah, jadi Khalwatiyah, jadi Syaziliyah, itu pecah-pecahan dari tarekat beliau semua. Ya. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syazili mengatakan Ihya'un, kitab Ihya menghidupkan hati. Fakullu Syaziliyun Ghazaliyun, fakullu Naqsyabandiyun Ghazaliyun, fakullu Qadiriyun Ghazaliyun.
Fukullun ya, bisa dibaca kullun atau kullu qadiri. Setiap orang yang Naqsyabandi, Qadiri, Syazili, Ba'lawi, semua mereka mengatakan kami bermanhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan hatta al-yaum, sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari manhaj itu. Ya, yang menuduh saya keluar dari manhaj itu berarti tidak baca kitab Ghazali, khususnya kitab ini. Bacalah sampai kitab Tauhid wa Tawakkul. Bacalah kitab Kimya'us Sa'adah. Banyak lagi kitab-kitab beliau. Ada Mishkatul Anwar, Masya Allah, itu kitab. Itu yang kita ulang-ulang sekarang. Cuma kita istilahkan dengan istilah yang lebih mudah. Jadi jangan heran nanti hadirin kalau nanti ada sesama ahlu sunnah nanti menganggap saya sesat, karena saya mengembangkan yang di dalam bab at-tauhid wa tawakkul. Kenapa? Di tengah-tengah beliau nanti ngomong ini. Kalau di kitab ini 330 beda tuh ya, beda kitabnya. Nanti saya tunjukin. Apa kata beliau? Kalau sudah sampai kepada makom baca la ilaha tertinggi, maka itu disebut puncak penyikapan batin. Saat itu la yajuzu antusattara, boleh begitu? Ditulis fi kitab. Nggak boleh ditulis kitab, bukan berarti nggak boleh disampaikan. Ditulis di kitab ya nggak boleh. Tapi kalau ini kearifan beliau di zaman itu. Imam Ibn Arabi berpandangan lain, di zaman dia sudah beda, boleh ditulis di kitab, maka ditulis dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dulu Imam Ghazali larang orang baca la maujuda illallah. Di Garut orang habis sholat zikirnya la maujuda illallah. Gawat itu. Berarti setiap masa ada ijtihad seorang alim, mungkin berbeda dengan zaman sebelumnya. Dalam tasawuf boleh, dalam fikih juga boleh kan? Dalam bab fikih apalagi, itu lebih banyak lagi perkembangannya. Itu sebabnya tarekat, misalnya nih, tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas, namanya sama tapi metodenya akan sedikit berbeda dengan zaman sebelumnya, karena disesuaikan dengan masa ini. Antara kaifiat yang ada di Abah Anom beda mungkin yang jalur di sini, tapi zikirnya sama, la ilaha illallah Allah. Terbeda lagi, saya ketemu guru saya Mbah Ahmad Halwani di Magelang, beda lagi metodenya. Ada lagi Mbah Yai Asrori, tapi zikirnya sama, la ilaha illallah, tapi muqaddimah masuknya beda-beda gitu. Baik. Lalu beliau mengatakan apa? Qad qala al-arifun ifsya'u sirr rububiyah kufrun. Membeberkan rahasia rububiyah kufur. Ini bukan kufur murtad, bukan. Bisa membuat orang yang dengernya kufur gitu maksudnya. Bukan yang ngomong yang kufur, tapi orang lain bisa menjadi kufur kalau belum kuat ilmunya. Oke. Nah, kita mundur lagi ke awal ya. Ini cuma contoh aja. Jadi ada yang gak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti. Sudurul awliya maktabatul ma'arifi wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah, itu kuburan. Kalau kubur dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya, jadi boleh beda nggak? Boleh.